sahabat petani porang dimanapun berada. Pada video saya yang sebelumnya saya sudah membahas tentang pengolahan lahan yang merupakan salah satu faktor penting di dalam berbudidaya porang. Salah satunya adalah kegemburan tanah, merupakan salah satu hal yang sangat penting ya, di samping kesuburan tanah itu, dan itu sudah saya bahas pada video saya yang sebelumnya. Dan kali ini saya ingin membahas tentang pemilihan bibit. Nah, di dalam berbudidaya porang, bibit porang itu terdiri dari 3 jenis bibit yang bisa dibudidayakan atau dikembangkan dari porang itu. Yang pertama adalah biji bunga atau spora, kemudian yang kedua adalah biji katak, yang ketiga adalah umbi. Nah, walaupun banyak juga orang mengatakan ada bibit cabutan, bibit polybag, itu menurut saya hanyalah sebuah istilah, di mana bibit cabutan itu adalah tanaman porang yang dicabut mungkin dari hutan yang tumbuh secara liar ataupun di kebun yang tumbuh secara liar, kemudian dicabut dipindahkan ke lahan. Yang tumbuh itu adalah biji spora, kalau tidak biji spora ya katak ataupun umbi. Begitu juga yang disebut dengan bibit polybag adalah bibit yang disemai di polybag. Yang biasanya disemai di polybag itu adalah biji spora ataupun katak. Sedangkan umbi itu jarang saya dengar orang menyemai umbi itu, karena umbi itu biasanya peluang tumbuhnya atau kemungkinan tumbuhnya sangat tinggi, karena di dalam umbi itu sudah tercukupi nutrisi di dalam umbi itu yang akan menjadi stok makanan, cadangan makanan untuk melakukan pertumbuhan batang maupun akarnya. Sementara katak lebih kecil, begitu juga spora yang lebih kecil, membutuhkan perlakuan yang berbeda daripada umbi itu sendiri. Nah, kemudian dari ketiga jenis bibit itu mana yang terbaik? Untuk menentukan yang terbaik itu intinya adalah perlakuan yang akan menentukan yang mana yang terbaik, karena masing-masing bibit itu mempunyai karakter atau mempunyai karakter masing-masing. Belum tentu umbi yang lebih baik daripada katak, ataupun sebaliknya umbi lebih baik daripada biji spora. Tergantung kita melakukan perlakuan atau treatment terhadap masing-masing daripada bibit itu sendiri. Kalau kita melakukan dengan baik biji spora itu sesuai dengan karakternya, mungkin akan bisa menumbuhkan atau mendapatkan hasil yang maksimal. Dan kemudian seperti apa yang saya sampaikan tadi, bahwa setiap jenis itu mempunyai karakter dan membutuhkan perlakuan yang berbeda-beda. Kalau misalnya biji spora itu dia wajib, kalau menurut saya itu wajib disemai dulu, entahkah di polybag ataukah disemai di tempat lahan yang lebih luas tetapi tidak terkena sinar matahari secara langsung. Kemudian setelah dia tumbuh tunas kedua, minimal tunas kedua dan bahkan tunas ketiga, barulah dia sebaiknya dipindahkan ke lahan, karena dia masih kurang tahan dengan cuaca di luar yang sinar matahari langsung. Tetapi kalau katak itu boleh disemai dan boleh juga ditanam secara langsung pada saat menjelang musim hujan. Tetapi kalau kita mau mencuri start, ya bisa saja katak itu disemai dulu di dalam polybag, yang sudah barang tentu konsekuensinya kita membutuhkan polybag. Kemudian kita membutuhkan tenaga kerja untuk memasukkan ke dalam polybag. Nah, kemudian kalau umbi
biasanya tidak atau jarang yang menyemai umbi, karena umbi seperti yang saya bilang tadi itu sudah ada cadangan makanan di dalam umbi itu untuk pertumbuhannya. Begitu dia musim tanam tiba, langsung ditanam dan peluang tumbuhnya lebih besar daripada dibandingkan dengan kata ataupun dengan biji spora. Tetapi konsekuensinya ya jatuhnya lebih mahal. Artinya dengan jumlah uang yang kita keluarkan untuk pembelian bibit itu mendapatkan jumlah yang berbeda. Karena untuk umbi bibit umbi mini itu biasanya harganya minimal 2 kali lipat daripada harga umbi produksi. Biasanya umbi yang dipakai bibit itu biasanya di bawah 500 gram yang mungkin isian 8-10 biji per kilo itu bisa harganya sampai 20-25 ribu, apabila harga umbi produksi itu sekitaran 8.000 per kilo. Jadi bagi para teman-teman, para pemula, ya kalau saya sih menyarankan lebih baik kita memulai dari biji kata. Dari sisi jumlah kita akan mendapatkan jumlah yang lebih banyak, kemudian perawatannya juga tidak begitu ruwet, lebih simpel dibandingkan dengan biji spora. Kalau biji spora sih dengan jumlah uang yang sama atau modal yang sama kita keluarkan akan mendapatkan biji spora yang lebih banyak, tetapi kita membutuhkan perawatan yang lebih intensif, lebih telaten untuk membudidayakan porang dengan mempergunakan atau memulai dari biji spora. Semua bibit itu mempunyai peluang satu musim, itu tergantung perawatan yang kita lakukan. Kalau untuk mendapatkan dari biji spora untuk bisa panen satu musim itu bisa saja, tetapi kan cost biayanya atau biaya yang kita butuhkan itu mungkin akan menjadi besar dengan pupuk yang begitu intensif, perawatan dan sebagainya, dari mulai penyemaian dan seterusnya. Apakah cost yang kita keluarkan itu nanti bisa sesuai dengan hasil yang kita hasilkan dari itu? Dan jadi saya pada prinsipnya mari kita mulai dari biji kata, dan pada prinsipnya semua bibit itu baik, tergantung perlakuan yang kita berikan kepada masing-masing jenis bibit itu sendiri. Walaupun kita mempergunakan umbi yang mempunyai peluang tumbuh yang lebih besar, tapi kalau kita memperlakukan umbi itu sembarangan, ya bisa saja tidak menghasilkan hasil yang maksimal. Jadi pada intinya kalau menurut saya tidak ada yang terbaik di antara ketiganya, tetapi semua baik, dan yang menentukan terbaiknya itu adalah perlakuan, bukan jenis bibit itu sendiri, tapi bagaimana kita memperlakukan bibit itu sehingga menjadi bibit yang terbaik dari ketiga jenis bibit itu sendiri. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pemilihan jenis bibit dari ketiga jenis bibit itu, baik itu spora, biji kata maupun umbi. Oke sahabat tani porang, itu yang bisa saya ulas dalam kesempatan ini. Pilihan itu tergantung kita dan tergantung daripada pemeliharaan atau perlakuan yang kita berikan kepada masing-masing bibit itu. Kalau tepat kita memberikan perlakuan, maka bibit itulah yang menjadi yang terbaik buat kita. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Salam sukses petani porang Nusantara. Sampai jumpa.